Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yon Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Mio GT yang sudah memasuki tahap ketiga. Di sini kita mulai dengan perbaikan sekitar knalpot. Di sini ada tutup kipas kita lepas, kemudian tutup knalpot juga kita lepas. Semuanya ini akan kita perbaiki tampilannya dengan melakukan pengecatan. Ini untuk knalpot kita lepas dulu bagian depan atau baut pengikat bagian depan ada dua, kemudian pengikat yang ada di samping ini ada dua juga baut besar, kemudian bisa kita lepas knalpotnya. Selanjutnya terlebih dahulu untuk tutup kipas kita cuci. Di sini kita amplas terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembersihan dengan sabun. Setelah tutup kipas kita lanjut dengan pengamplasan knalpot. Ini cukup banyak bagian yang berkarat sehingga pengamplasannya cukup memakan waktu. Di sini kita amplas sampai dengan bersih semua karat-karatnya supaya nanti pengecatannya bisa bagus hasilnya. Untuk pengamplasan ini bisa menggunakan amplas dengan kekasaran 50 atau 100 yang cukup kasar sehingga bisa dengan mudah merontokkan karat. Setelah karat dirasa sudah bersih, ini bisa kita bilas hasil pengamplasannya seperti ini. Apabila dirasa kurang bisa dilanjutkan karena dengan pembilasan bisa terlihat bagian-bagian yang masih tertutup karat. Selanjutnya setelah bersih kita lakukan pencucian dengan sabun supaya tidak ada tersisa lagi minyak, lemak atau kotoran yang nanti bisa membuat proses pengecatannya tidak berjalan baik. Untuk pencucian dengan sabun ini dilakukan secara merata supaya nanti tidak ada bagian-bagian yang pengecatannya tidak baik atau tidak menempel secara sempurna. Setelah semua bersih kita lakukan pembilasan, dan pembilasan ini juga harus merata supaya sisa sabun benar-benar hilang. Setelah itu kita biarkan kering untuk dilakukan proses pengecatan. Bagian pertama yang kita cat adalah tutup kipas dengan menggunakan Diton dashboard coating. Ini supaya memberi warna hitam dan lebih menempel. Kemudian setelah kering ditutup dengan clear dope supaya tampilannya sama seperti aslinya. Dilanjut dengan pengecatan knalpot. Di sini menggunakan RJ London. Cat ini bisa tahan sampai dengan suhu 600 derajat sehingga cocok untuk pengecatan knalpot ini. Untuk bagian muffler atau knalpot yang cembung kita gunakan high temperature dari Diton. Ini supaya tampilannya nanti lebih bagus, dan Diton ini juga Diton high temp ini juga tahan sampai dengan 600 derajat. Ini tampilannya setelah jadi atau setelah dikeringkan. Selanjutnya kita bisa lakukan pengamplasan untuk tutup knalpot. Di sini kita bersihkan supaya scratch-scratch atau baret-baret itu bisa berkurang sehingga tampilannya nanti akan lebih baik dari kondisi awalnya.
Setelah pengamplasan secara merata, kita lakukan pencucian dengan sabun. Nah, di sini supaya minyak, lemak, dan kotoran hilang sehingga nanti proses pengecatannya berjalan baik. Dikeringkan, kemudian kita spray dengan Diton dashboard coating untuk memberi warna hitam dan lebih menempel pada material plastik ini. Dilanjut dengan clear doff supaya tampilannya sama dengan original. Ini juga dispray secara merata. Antar pengecatan mesti ditunggu minimal 15 menit atau sampai dengan kering sekali. Setelah itu kita bisa pasang knalpot. Kita paskan bagian depan terlebih dahulu, kemudian dua baut pengikat yang di belakang kita pasang. Sebelum dikencangkan, kita pasang bagian depan atau baut pengikat di bagian depan. Di sini ada dua menggunakan kunci 10. Kemudian setelah benar-benar pas, kita bisa putar dengan tangan, lalu kita kencangkan dengan kunci sok. Setelah itu bisa kita lanjutkan pengencangan untuk bagian belakang. Ini ada dua baut pengikat yang cukup besar, menggunakan baut 12 atau menggunakan kunci 12 untuk mengencangkannya. Setelah itu kita bisa kencangkan. Kita lanjutkan dengan pemasangan tutup kipas. Di sini ada 3 skrup pengikat, bisa kita pasang seperti ini satu persatu, dan seperti inilah hasil akhirnya. Cukup bagus dan sangat berbeda dengan tampilan sebelumnya. Dan di sini dilanjut dengan penggantian busi, karena sepertinya busi yang aslinya ini sudah lama dan kita akan lakukan pengecekan. Dilihat di sini memang kondisi busi sudah tidak bagus, sudah berkerak, dan akan kita ganti dengan busi iridium dari NGK. CR6H IX ini cocok dengan Frigo. Kita pasang kembali dengan menggunakan kunci busi. Diputar dengan tangan terlebih dahulu supaya tidak selek, atau dipastikan dratnya masuk secara pas. Ya, setelah itu kita tutup dengan cangklong businya. Nah, selesai sudah penggantian busi. Kita bisa lanjut untuk pengecekan CVT. Di sini kita buka terlebih dahulu baut-baut pengikat. Di sini menggunakan kunci 8. Kita lakukan pelepasan baut pengikat secara merata atau berputar supaya tidak ada yang terlupa untuk dilepaskan. Setelah semua baut terlepas, kita bisa coba tarik sedikit demi sedikit. Ternyata sudah bisa dilepas. Dan untuk puli bagian depan kita lepas terlebih dahulu. Kita dilanjutkan dengan puli bagian belakang. Kita lepas baut pengikatnya dan bisa kita bebaskan mangkoknya terlebih dahulu. Selanjutnya esi untuk kampas ganda, dan di sini terlihat untuk beltnya sudah retak-retak dan akan kita ganti dengan yang baru. Untuk rumah roller akan kita cek terlebih dahulu. Di sini sepertinya sudah tidak rata, akan kita ganti dengan yang baru. Begitu juga dengan kipas puli ini juga kurang bagus. Untuk kampas gandanya masih cukup tebal, kita akan bersihkan saja. Dan di sini untuk packing kita lepas terlebih dahulu dan kita akan lakukan pembersihan.
Untuk menghindari gredek-gredek, kita bersihkan mangkok dari sisa kotoran atau sisa kampas. Selanjutnya tutup roller juga kita bersihkan supaya nanti pergerakan roller ini tidak terganggu atau terhambat dengan adanya grease atau gemuk yang tercecer di bagian ini. Selanjutnya kita bisa siapkan rumah roller. Di sini kita beli dari online untuk rumah rollernya. Seperti ini kondisinya karena baru ya, masih bagus. Kemudian untuk rollernya sendiri juga kita beli secara online. Di sini kita ganti dengan yang baru karena roller yang lama ternyata sudah tidak bagus, banyak yang sudah peang-peang. Ini kita tidak lakukan penggantian dengan aftermarket part, ini sama dengan originalnya. Dilanjut kita tutup roller ini dan kita aplikasikan grease sebelum kita pasang di as atau kruk asnya sendiri juga kita beri grease atau gemuk supaya pergerakan rumah roller ini jadi mudah. Untuk asnya juga kita kasih grease atau gemuk. Nah, ini untuk beltnya sudah kita siapkan. Ini juga dilakukan pembelian secara online dan harus diperhatikan arah dari belt ini, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti akan timbul bunyi. Ini kita pasang bagian belakang dulu atau kampas ganda terlebih dahulu, kemudian kita pasang baut pengikat. Ini kita kencangkan dengan menggunakan alat seperti ini. Kemudian bagian depan kita pasang spacer atau ring terlebih dahulu. Kemudian ini kipas puli yang baru. Ini juga ada yang terlupa, jadi sebelum memasang belt kita harus pasang packingnya terlebih dahulu. Kemudian kita cek kembali arah belt. Kita bisa tarik bagian puli belakang ini supaya beltnya bisa masuk dan cukup kendor untuk memasang kipas puli di bagian depan. Kalau tidak demikian nanti belt akan terjepit sehingga pengencangannya tidak sempurna, dan kita pastikan beltnya tidak terjepit supaya nanti tidak mengganggu proses pengencangan puli depannya. Untuk baut pengikatnya kita pasang dengan tangan terlebih dahulu supaya sesuai dratnya. Kemudian kita lanjut sampai dengan habis, dan untuk packingnya juga harus kita sesuaikan. Kemudian bisa kita lanjut pengencangan baut puli depan ini. Setelah dirasa sudah oke, tidak mengganggu belt, ini kita pasang kembali tutup CPT nya, disesuaikan, dan kemudian kita bisa pasang baut pengikat bagian tengah terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lakukan pemasangan secara memutar supaya tidak ada yang terlupa. Untuk awal pemasangan kita gunakan tangan terlebih dahulu supaya dratnya sesuai dan tidak slack. Artinya untuk memasang skrup ini harus lancar, tidak ada hambatan. Setelah itu baru bisa kita kencangkan
dengan kunci. Jangan lupa kita harus pastikan semua baut ini dipasang dengan benar dan pengencangannya juga dilakukan supaya tidak ada yang kendor dan nanti bisa terlepas pada saat digunakan. Setelah ini kita akan pasang tutup plastik di bagian depan box CPT ini. Sebelumnya untuk filternya kita pasang terlebih dahulu. Ini jangan sampai terbalik pemasangannya. Setelah itu baru kita bisa pasang tutup plastiknya. Di sini ada 4 baut pengikat dengan menggunakan kunci 10. Bisa kita pasang terlebih dahulu dengan tangan supaya yakin tidak salah drat atau posisinya benar. Setelah itu kita kencangkan semua. Selanjutnya kita akan pasang box filter atau tutup filter. Ini di dalamnya filternya sudah kita pasang dan kita sesuaikan posisinya. Setelah itu kita pasang skrupnya satu persatu, bisa langsung kita kencangkan di sini. Demikian sharing untuk tahap ketiga. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya atau tahap keempat restorasi Mio GT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.